Sekarang kita ke Mas Sinton Pasaribu. Iya, terima kasih Bang Karni. Jadi kalau ada yang bilang ini mau karam, saya rasa ini dalam 75 tahun ini kita sedang melaju, berlabuh. Nah, kalau kita mengingat kembali ke belakang gitu Bang Karni ya. Tahun 1930-an itu Bung Karno membuat risalah dalam tulisan risalahnya mencapai Indonesia Merdeka itu beliau sudah mengingatkan bahwa negara merdeka kelak itu jangan hanya menjadi penyuplai bahan baku industri dasar, kemudian negara merdeka kelak itu bukan hanya menjadi pasar dari negara-negara industri maju, dan negara merdeka kelak itu bukan hanya penyedia tenaga kerja murah. Dan kemudian ketika dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Bung Karno menegaskan kembali tentang adanya praktek neokolonialisme dan imperialisme, penguasaan terhadap sumber daya ekonomi satu negara yang disebut merdeka, kemudian adanya intelektual tukang yang itu bekerja untuk melegitimasi kerja dari praktek neokolonialisme dan imperialisme itu, dan kemudian negara merdeka itu sebagai penyedia bahan baku. Nah, kalau kita melihat sekarang dalam 75 tahun Indonesia Merdeka, 5 tahun kemarin Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, menurut saya ya, dan juga masyarakat Indonesia mulai merasakan dampak dari langkah-langkah program pembangunan yang dilakukan selama 5 tahun kemarin. Dan sekarang Pak Jokowi bersama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, langkah-langkah ini tentu kita lihat langkah yang memang benar-benar bisa terukur, langkah yang bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Baik itu dalam situasi krisis saat ini pun, Pak Jokowi kemarin dalam sidang pidato kenegaraan di hadapan paripurna DPR RI dan MPR menegaskan bahwa kita harus merubah pesimisme menjadi optimisme. Merubah dari situasi krisis menjadi sebuah momen untuk kita bangkit. Nah, kemudian bagaimana negara pemerintah selama ini mempraktekkan penguatan sektor industri dari hulu ke hilir. Nah, kalau yang sebelumnya, sebelum ada inovasi pengembangan teknologi pengolahan sawit yang disebut B20, B30, B50, kemudian target sampai B100 itu, ketergantungan impor energi kita itu sangat tinggi. Nah, sekarang mulai ditemukan inovasinya dengan B20 itu. Nah, kemudian bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran dalam situasi krisis saat ini yang berawal dari krisis kesehatan yang berdampak sampai ekonomi dan lain-lain. Semua postur anggaran itu dialokasikan baik untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, pelaku usaha kecil menengah, sektor perbankan dan lain-lain. Disitulah kemudian pemerintah menampakkan optimismenya. Ya, kita harus bangkit. Bagaimana kemudian kita tidak lagi ketergantungan terhadap impor pangan. Nah, mulai ditata sampai kemudian menyiapkan lahan yang disebut food estate baik di Kalimantan, di Sumatera dan daerah-daerah lainnya. Nah, itu bagian upaya pemerintah dalam menuju yang namanya Indonesia Emas berikutnya dalam 100 tahun nanti. Nah, step-step ini yang dilakukan. Nah,
Jadi kalau kita lihat Bang Karni bahwa yang dilakukan pemerintah dalam saat ini mengatasi krisis ini, menurut saya di tengah-tengah pesimisme tadi yang disampaikan teman-teman bahwa melihat ya ini ada persekongkolan antara parlemen sama pemerintah.